Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 5 ayat 17 sampai 26. Orang lumpuh disembuhkan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung orang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita Yesus yang menyembuhkan orang lumpuh ya. Yang ditampilkan di sana setidaknya ada dua hal ya. Yang pertama berkaitan dengan iman. Lalu kemudian yang kedua itu berkaitan dengan Yesus sebagai sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, Allah Putra ya, yang mempunyai kuasa untuk mengampuni dosa. Pada bagian pertama tadi kita mendengar bagaimana khusus tentang iman itu ditampilkan ya. Jadi orang-orang membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus. Tetapi karena begitu banyak orang yang mengerumuni Yesus, sehingga orang tersebut susah dan sulit untuk dibawa kepada Yesus. Maka saudara-saudara yang mengangkat dia itu berinisiatif untuk naik ke atap, membongkar atapnya, lalu menurunkan yang sakit itu tepat persis di depan Yesus. Tentu kita bertanya ya, mengapa orang-orang itu mau melakukan hal itu? Setidaknya kalau mereka tidak percaya kepada Yesus dapat melakukan tindakan penyembuhan terhadap saudara mereka yang lumpuh, mungkin mereka tidak melakukan hal itu. Tetapi karena mereka percaya, mereka mempunyai iman ya, bahwa Yesus itu bisa melakukan tindakan penyembuhan, mujizat ya, terhadap saudara mereka yang lumpuh. Karena itulah mereka kemudian dalam iman yang menjadi dasar kekuatan mereka bergerak maju menuju Yesus, membawa apa yang menjadi persoalan mereka bersama, yaitu si lumpuh, kepada Yesus. Dan apa yang terjadi?
Yang terjadi kemudian Yesus melihat iman mereka ya. Jadi di situ dikatakan tadi, ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu diampuni." Artinya iman orang-orang tadi ya, yang berusaha berjuang membawa si lumpuh itu kepada Yesus. Maka kemudian Yesus pun semacam mengabulkan permohonan yang ada dalam hati mereka ya, yaitu kesembuhan saudara mereka yang lumpuh. Di situ pun orang lumpuh itu mengalami kesembuhan. Yesus mengatakan, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ya, di situ. Tentu di sini Yesus mau mengatakan dosamu diampuni, lebih pada sebuah Allah yang berkarya ya, yang senantiasa mau mengampuni dosa manusia dan juga menerima kekurangan manusia. Di situ ya, Allah menerima kekurangan manusia dan memberikan pengampunan. Si lumpuh itu ya mungkin gambaran diri manusia yang berdosa ya, yang tidak berjalan, dalam arti tidak mungkin, jarang melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Allah, sehingga dalam konteks itu ya dia mengalami kelumpuhan. Tapi kemudian karena ada iman, Yesus pun memberikan pengampunan kepada dia, artinya pemulihan kembali, sehingga orang itu pun bisa berjalan ya, bisa melihat kembali Allah yang berkarya dalam dirinya. Dan untuk kita, dalam diri kita masing-masing ya, pelajaran dari pengalaman yang dialami si si lumpuh itu. Teman-teman, saudara-saudari, yang kedua tadi berkaitan dengan pernyataan Yesus ya kepada si lumpuh itu, dosamu telah diampuni. Nah, dalam konteks pemikiran ahli-ahli Taurat itu ya dan orang-orang Farisi, yang berhak memberikan pengampunan dosa itu Allah. Sehingga ketika Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni, bagi mereka yang ada dalam benak mereka, Yesus itu menghujat Allah. Tentu latar belakang kembali kita kepada keberadaan mereka ya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu belum sepenuhnya memaham, atau mereka tidak menerima Yesus ya, atau mungkin belum sampai pada sebuah pemahaman iman, kesadaran iman bahwa Yesus itu adalah Mesias, pemenuhan janji Allah kepada nenek moyang mereka atau para nabi ya. Jadi di situ karena mereka masih kurang membuka hati dengan kehadiran Yesus sebagai Mesias, sabda Allah yang menjelma menjadi manusia, sehingga dalam diri Yesus mereka tidak melihat ada dimensi kealahan ya. Justru mereka melihat Yesus itu secara ya manusia seutuhnya, tanpa melihat bahwa Yesus itu adalah Allah ya. Sehingga pernyataan itu keluar dari mulut mereka karena itu tadi mereka melihat Yesus itu sebagai manusia biasa ya. Ternyata Yesus itu kan dalam iman kita, dia itu adalah sungguh Allah, sungguh manusia. Dia menampilkan belas kasihan sebagai bentuk ekspresi kemanusiaannya, dan dia berkarya, atau Allah yang bertindak dalam mujizat-mujizat penyembuhan, salah satunya hari ini, itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang berbelas kasih. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, yang menarik bahwa Yesus memberikan pemahaman kepada mereka ya, atau mungkin sebuah kritikan juga ya. Dia mengatakan begini, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hati? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah?" Ya, begitu ya. Yesus bisa mengatakan apa saja kalau memang dia mau memberikan sebuah penyembuhan, rahmat penyembuhan itu. Nah, di situ kemudian Yesus mau menegaskan memang bahwa Allah sekarang itu sudah berkarya dalam dirinya, mau menyelamatkan manusia. Ya, itu yang mau dikatakan setidaknya oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tadi yang mencurigai Yesus ya, yang menganggap Yesus tadi menghujat Allah. Dan teman-teman, saudara-saudari, ketika melihat fenomena itu, banyak orang yang memuliakan Allah, termasuk si lumpuh ya. Karena bagi mereka ini merupakan suatu peristiwa yang mengagumkan ya, yang mengherankan. Ini sebuah peristiwa ilahi ya,
yang terjadi atas diri manusia. Mereka tidak bisa memahami, mereka tidak bisa mendeskripsikan tindakan itu ya, Allah yang berkarya, tapi mereka melihat yang terjadi bahwa Allah sungguh-sungguh berkarya. Kita sebagai orang yang telah dibaptis ya, tentu kita percaya sungguh bahwa Allah itu menyayangi kita dan berkarya selalu untuk hidup kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.